gadisnya tak pernah mengkhianati siapapun. Kisah seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang serba kekurangan dan juga dia memiliki sesuatu yang spesial dalam hidupnya. Gak bisa minggir ya? Tuh, jangan drama deh. Besok pagi, gak usah nempel sini. Dia pengemis, tau gak? Sini, ku kasih sumbangan ke kamu. Nih, ambil aja semua. Buat makan seminggu sama keluargamu. Kakek jelatakan perlu makan buat bertahan hidup. Di sisi lainnya, terlihat keluarga Rati sendiri yang sangat kekurangan, termasuk ibunya yang benar-benar diperlakukan seenaknya oleh sang suami. Bu, mana sarapannya? Sudah siang di belum ada makanan sama sekali ya? Aku bilang, kamu mencari apa? Diam, aku tidak akan pernah mengerti apa yang kau ucapkan. Jika kau tidak bisa masak, lebih baik kau kembali ke rumah orang kamu. Saat pelajaran telah usai, Hana dan Gedia sangat berbincang-bincang tanpa memperdulikan siapa yang dia bicarakan. Kamu kasihan deh dengan Rati. Dia selalu dibully serius sama teman-temannya. Padahal kan Rati sama sekali gak pernah ngurusin mereka ya. Kayaknya aku pernah banget deh. Alasan si Sarah ngebully si Rati. Wah, apa tuh? Itu karena si kita ya baik semua. Tapi sampai dulu. Karena kalau dia yang dulu kan. Karena ya tahu lah kan dia punya keras kepala gitu. Ya kan. Rati sih tinggal sekolahnya serius. Terus setelah lagi. Sudah aku kalau dulu sering menjalani si Sarah. Selesai, bisa dibenarkan. Masa? Cuma perkara yang bikin doang sampai mobil gak jelas itu. Aku sih bisa dibenarkan. Tapi Rati pernah mengalami kesalahan tentang kelasku. Mengalami sekolahnya. Bukan terus. Berarti kamu kan pintar, jadi kerjain ya PR kami bertiga. Ya please, nanti kami dimarahin guru. Kalau orang ngomong itu jawab, lu bisu ya? Hei, ibunya kan bisu. Ya, siapa tahu dia mau menunjuknya. Selama ini aku selalu bilang saat kalian hubungi aku. Aku gak masalah kalau kalian ngata-ngatain aku. Tapi jangan pernah bawa ibu aku. Orang kayak kamu gak berhak nampar aku. Orang yang punya ibu disabilitas gak berhak nampar aku dengan tangan kotormu itu. Tangan aku memang kotor, tapi hati kalian dan otak kalian jauh lebih kotor daripada sampah. Mereka selalu membuli dan menghina kekurangan ibu Rati tanpa sedikit pun memikirkan perasaan yang Rati rasakan. Mereka sangatlah tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Anak bapak pulang. Tapi masak di dapur. Bapak lapar dari pagi belum makan. Bapak masak aja sendiri. Kamu berani ya bawa bapak sekarang, ha? Aku kepala rumah tangga, tapi kenapa satupun dari kalian gak nganggap aku di sini? Kamu sama aja kayak bunga tuli itu. Kalau ibu tuli, kenapa bapak nikah sama ibu dan ngelahirin aku? Aku gak minta dilahirin dan gak minta bagian di rumah hidup bapak dan ibu. Kamu kalau nggak tahu lebih baik diam. Kamu masih kecil, gak usah bercampur sama tua. Gimana caranya aku tahu kalau bapak gak pernah kasih tahu aku? Sedangkan ibu gak bisa ngomong. Lalu gimana caranya aku tahu? Di sisi lain, di kediaman Tuan Silvi terdapat ketegangan yang cukup membuat tekanan di dalam
itu. Gimana dengan nilai kamu? Pak, pasti nilai Selin bagus. Gak mungkin Selin menurun peringkatnya. Iya kan? Aku ngomong sama anak aku. Kamu diam. Bagus, Pak. Minggu depan, pas ambil rapor, Papa akan lihat nilai kamu. Kalau sampai nilai kamu jatuh, kamu akan Papa pindahkan ke rumah nenekmu. Pak, aku udah gede. Aku bisa nentuin hidup aku sendiri. Kenapa Papa selalu ngatur apapun yang harus aku lakukan? Aku gak mau hidup di bawah aturan Papa. Dan aku juga gak mau pindah. Aku gak bisa jauh dari Mama. Siapa yang minta pendapat dari kamu? Siapapun yang tinggal di rumah ini harus melakukan peraturanku. Kalau nggak ada yang mau dengerin, lebih baik keluar. Contoh buka kamu, dia lebih bisa diandalkan daripada kamu. Kakak, selalu suka bukan Papa. Apa aku bukan anak Papa? Aku anak Papa juga. Tapi kenapa aku gak pernah benar di mata Papa? Selin, kenapa kamu makin gak sopan sama Papa? Papa adalah orang tua kita. Gak pantas kamu ngomong gitu sama Papa. Aku bukan kakak yang bisa selalu dengerin peraturan konyol Papa. Kita berbeda, kita gak bakal bisa disamain. Setelah ketegangan yang terjadi di rumah Tuan Cedric, kini terlihat Rati yang sedang duduk bersampingan di sebelah ibunya. Bu, gimana aku pas masih bayi? Kamu cantik dan manis. Kamu adalah sesuatu yang menakjubkan. Ibu sayang Rati? Ibu sangat sayang Rati, tapi ibu jauh lebih sama bapaknya. Kenapa ibu sayang sama orang kayak bapak? Bapakmu segalanya bagi ibu. Hari ini adalah hari yang sama sekali tidak akan pernah dilupakan oleh Yaya, Selin, dan Amel. Mereka mendapati tubuh Tora yang sudah berlumuran darah. Entah apa yang mereka lakukan, tidak ada yang tahu. Namun, melihat pisau yang digenggam oleh Selin membuat semua orang tahu apa yang terjadi pada tubuh kakak Tora yang berlumuran darah. Selin sadar, Selin sadar. Nanti aku gak bermaksud. Aku gak sengaja nanti. Tora, dia menyampaikan jadi makananku. Aku gak salah. Ayo. Berarti kalau papaku tahu, aku akan dikirim ke rumah nenek. Aku gak mau nanti. Aku gak mau diperkosa. Aku gak mau. Kamu diperkosa? Kamu diperkosa siapa? Jawab aku, Chef. Papaku. Dia yang memperkosa aku. Aku gak mau ke sana. Aku mau sama Mama nanti. Aku gak mau jauh dari Mama. Ayo, ikut aku ke rumah aja. Tapi Tora, biarin aja. Dari mana kamu Rati? Ini udah malam dan kamu masih keluyuran. Bukan urusan Bapak. Kamu bilang ini bukan urusan Bapak. Sini kamu. Udah malam masih suka keluyuran. Dan siapa ini yang bawa? Ha? Ini bukan urusan Bapak. Lihat anakku yang bawa seragam melawan aku. Lihat dia. Ibu bawa teman aku ini ke kamar biar aku ngomong sama Bapak. Apa? Apa yang kamu omongin ke ibu? Ha? Bapak gak perlu tahu semua urusan aku karena aku gak pernah nganggap Bapak ada. Kurang ajar kamu ya. Selama ini aku kerja paling tulang cuma buat ngebesarin anak yang ngebangkang dan kurang ajar rupanya. Kerja apa? Bapak setiap hari cuma mabuk dan main judi. Yang kerja laki-laki itu ibu. Gak ada sepeser pun uang yang Bapak keluarin buat keluarga ini. Bapak egois.
Bapak kerja jadi kulit panggil di pasar. Memangnya tahu apa kamu? Mentang-mentang Bapak gak pernah ngasih kamu uang jajan, dan kamu langsung beranggapan Bapak gak pernah nafkahi kalian. Meskipun kita miskin, tapi Bapak tahu tanggung jawab dan Bapak tahu rasa bersyukur. Kalau Bapak tahu rasa bersyukur, kenapa Bapak kata-katain Ibu Tuli? Hati-hati sakit, Pak. Sakit sekali. Bapak nggak tahu rasanya gimana dihina dengan nyebut kekurangan Ibu. Rati sakit hati, Pak. Kalau Bapak nggak bisa terima kekurangan Ibu, kenapa nggak Bapak ceraikan Ibu aja? Rati nggak mau punya Bapak yang setiap hari hanya nyakitin Ibu. Untung aja Ibu nggak bisa dengar. Kalau Ibu bisa dengar, Rati nggak bisa bayangin gimana perasaan Ibu dikata-katain sama Bapak. Bapak nggak cinta sama Ibu. Itu karena Bapak gak rela Ibu ditulis. Bapak dendam. Kenapa Tuhan ngambil peninggalan Ibu tuh? Kehidupan Bapak dan Ibu dulunya bahagia, tapi karena kecelakaan itu Ibu harus kehilangan peninggalannya. Bapak cinta sama ibumu, Bapak gak bisa hidup sama ibumu. Tapi apa yang digariskan oleh Tuhan, itulah yang membuat Bapak benci. Tapi Bapak namanya satu kelas. Ibu harus kehilangan apa yang seharusnya dari miliknya seumur hidupnya. Anak kamu berkata lagi dengan bapakmu? Enggak, Bu. Rati cuma nanya sesuatu. Lain kali, jangan begitu ya. Bapakmu lebih tua darimu, jangan begitu. Serlin, kenapa kamu begini, nak? Rati, bantu tante. Kita ke kamar Serlin. Apa kamu berkata yang selingkuh? Papa, aku nggak akan pernah bohong. Serlin sendiri yang ngomong kalau dia membunuh Tora karena sebaliknya. Karena telah pernah beri ganja di makanannya. Papa gak nyangka kamu membunuh orang. Kenapa kamu jadi dia? Pak, dia anak kita. Kenapa Papa memperlakukan dia seperti binatang, ha? Dia anak kita. Jika ini sampai merusak citraku, akan kubunuh putri kesayanganmu itu. Halo, carikan aku pengacara yang paling mahal dan terkenal. Kau cukup jaga anakmu di rumah. Jangan pernah keluar dari rumah ini. Biar urusan ini menjadi tanggunganku. Jika dia berubah lagi, akan diungkap dalanya dan dia akan dipenjara. Berita kematian Tora sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri ini. Para saksi dan terdakwa telah diinterogasi secara bergantian. Demi menyelamatkan putri bungsunya, Tuan Cedric dengan mudahnya mengutarbalikan fakta dan menuduh Rati yang membunuh Tora. Terlebih lagi, bukan tanpa alasan, karena Rati sendirilah yang mengakui perbuatannya di meja persidangan. Dan setelah mengakui perbuatan yang sama sekali tidak ia lakukan, Rati mengiris pergelangan tangannya sendiri di kamar dan mengakhiri hidupnya, menyimpan seluruh rahasia yang terkubur bersama jasadnya. Serlin terbebaskan dari tuntutan dan penundingan sebagai tersangka karena pengaruh ayahnya seorang yang memiliki kekuasaan atas kedudukan keluarga hijau tersebut. Ayah Rati dihukum atas KDRT yang dilakukannya dan dia dituding terlibat atas kematian putri sematawayangnya Rati. 5 tahun berlalu dan hanya menyisakan duka.
Namun, muncullah seorang pengacara muda yang dengan mudahnya membawa kasus ini kembali ke permukaan dengan banyak kecurigaannya. Ia membuat banding dengan sangat rapi dan tersusun. Mungkin dari kalian semua bertanya-tanya, kenapa saya mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam kasus 5 tahun lalu yang begitu mudahnya ditutup-tutupi. Saya Gwendria Chandrika, dan saya akan membongkar kasus yang telah melibatkan keluarga saya dan seorang ibu yang ingin meminta keadilan terhadap putrinya. Karena Anda sudah mengajukan banding berkali-kali dan aku juga merasa janggal dengan kasus ini, maka kasus ini buka kembali. Saya telah mencari informasi terkait kasus ini selama 4 tahun belakangan, dan ternyata sumbernya ada pada keluarga Tuan Cedric. Kenapa Anda mengirim putri bungsu Anda ke rumah sakit jiwa setelah persidangan selesai? Keberatan Yang Mulia, seharusnya Jaksa Gwendria tidak membahas urusan pribadi. Keberatan ditolak. Tapi Yang Mulia, Aku hakimnya, bukan dirimu. Jadi ini keputusanku. Silakan dilanjutkan. silakan Anda jawab pertanyaan saya. Aku memasukkan putriku ke rumah sakit jiwa karena dia mengalami gangguan mental setelah mengikuti persidangan, dan juga dia dituding sebagai pembunuh sahabatnya. Mental putriku goyah karena dia menerima tudingan tak berdasar dan mendengar sahabatnya telah dibunuh. Apa kau yakin mental putrimu goyah karena menjadi salah satu saksi, atau dia adalah pelakunya sendiri? Keberatan Yang Mulia, bukankah ini pertanyaan yang sensitif? Ini adalah pertanyaan yang menjebak. Putriku memang memiliki mental yang lemah. Dia seseorang yang lemah lembut. Dia mudah merasa cemas dan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Bukankah putrimu seorang perundung di sekolahnya? Saya memiliki bukti Yang Mulia. Anda bisa melihat foto-foto ini, dan ini ada sebuah video yang dikirimkan oleh korban. Jelas sekali jika yang merundung seorang gadis tidak bersalah itu adalah putri Tuan Cedric. Yang Mulia, selain menutupi kasus pembunuhan ini, Tuan Cedric juga mengancam seorang hakim yang 5 tahun lalu memenangkan kasus ini. Tuan Cedric dengan licik mengirim seorang penculik dan menculik anak paling bungsu Hakim Zulyanti. Aku tidak pernah melakukan itu semua. Mana buktinya jika aku pernah menculik seorang anak untuk dijadikan sandera? Saya ada rekaman suara yang menyebutkan bahwa Tuan Cedric menyuruh anak buahnya menculik dan memukuli anak kecil itu. Persidangan yang mereka lalui hari ini sangat tegang. Banding demi banding beserta bukti lainnya telah diperlihatkan di depan hakim. Hingga persidangan telah selesai yang menyatakan Sherlyn, putri Tuan Cedric, akan mendekam di penjara selama 9 tahun. Dan Tuan Cedric didakwa sebagai otak dari kasus ini, dan dia dihukum selama 15 tahun penjara dan denda lainnya. Maaf, saya tidak bisa menghukum pembunuh itu dengan hukuman yang setimpal. Aku mengikhlaskan kematian putriku. Namun, aku juga lega mengetahui jika putriku bukanlah tersangka lagi. Putriku terlepas dari belenggu yang mengikatnya tanpa sebab. Terima kasih Nona Gwendria, karena kamu telah memenangkan kasus ini.
mundur.